Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright brother, sahabat Juri Hunter, di sini gua kembali lagi podcast bersama sahabat gua guys ya. Katanya ini punya cerita hunter. Cerita hunter. Ya lah sama aja. Jadi cerita horor lah maksudnya. Jadi ini season berapa deh? Season 3, season 7 lah. Season Makanya stay tune terus di channel Juri Hunter Ya. Dan barangkali kalian yang punya cerita horor, kalian bisa langsung ditulis kolom komentar, atau nanti juga ada email Juri Hunter juga, atau DM di Instagram kita ya, nanti ada di sini. Dan ini juga untuk khusus yang daerah Bandung dulu aja. Dan bagi kalian ada tempat angker di daerah Bandung, kalian bisa langsung DM aja, Bang ini ada tempat angker. Nanti gua sama sahabat gua Khusus daerah Bandung ya teman-teman. gua langsung datengin aja tempat angkernya. Oke, langsung saja ke ceritanya nih. Katanya lu ada cerita angker ya? Gue juga belum dengar lagi nih. Coba langsung ceritakan aja Bu, gimana Bu Jadi ceritanya? gini nih. Awal mulanya itu waktu gua kuliah, udah lama sih, waktu kuliah semester 2. Oh kuliah? Waktu kuliah awal kuliah itu kan gua senang banget dunia casting. Wah Casting ke Jakarta segala macam. Di Bandung juga kalau ada casting gua ikutan. Nah, waktu itu sempet tuh sama bapak gua, sama teman gua satu tuh sahabat waktu kuliah, inisialnya D ya. Pokoknya dia itu si D ini ikut ke Jakarta sama gua, sama bapak gua bertiga. Ini ada videonya, boleh dilihat dulu. Itu waktu tahun berapa itu Bu? Itu sekitar 2018 lah. Udah 18, udah 2017, 2018 gitu. Ya. Udah lama lah pokoknya. Ya. Nah, di situ gua semester 2-3 ya ke Jakarta tuh. Ke bapak gua bilang, "Pak mau ikut casting dong di Jakarta gitu. Mau ikut-ikutan casting, banyak casting, open casting kan di Jakarta waktu itu." Nah, ke Jakarta tuh berangkat. Videonya tadi udah lihat kan. Nah, udah dari situ nyampe tuh rumah bapak gua di Jakarta Selatan. Nama kompleknya tuh Komplek Bali View. Kalau orang-orang Jakarta Selatan tahu, ya pasti tahu sih. Pasti tahu. Bali View. Namanya itu Komplek Bali View. Oh di Jadi, Jakarta ada nuansanya mungkin Bali View. nuansanya Bali, benar gitu. banget. Jadi orang rumah-rumahnya tuh rumah-rumah yang kayak di Bali lah gitu nuansanya. Nah, di situ nyampe tuh gua dulu waktu gua SMA juga pernah ke sana sekali, tapi udah lupa tuh rumahnya kayak gimana, gede banget pokoknya. Berapa hektar lah. Nah, di rumah itu udah nyampe. Itu posisi nyampe sore lah jam 4-an. Dari Bandung itu berangkat jam setengah 12 lah siang. Sama orang tua itu teh? Sama papa. Oh sama papa. Kebetulan macet banget juga di jalannya, makanya agak lama. Nah, di situ singkat cerita gua hari itu kan full istirahat. Ketemu tuh sama penjaganya satu orang namanya Mang Anang yang jaga rumah. Ngobrol tuh di situ, ternyata Mang Anang itu orang Soreang. Singkat cerita ya, besoknya pagi-pagi gua pengen banget tuh casting kan sama teman gua itu si inisial D itu si D. Casting lah tuh ke daerah Jakarta Pusat. Lupa lagi nama tempatnya. Pokoknya adalah. Sebentar, lu casting apa itu di sana? Gak tahu, tempat itu kafe. Iya. Gue masih inget banget tempatnya kafe dan banyak banget orang-orang di situ yang ya samalah duduk ngantri gitu ya buat casting. Ada yang teriak, ada yang marah-marah. Ya. Ya itu namanya casting ya, kalau kalian yang tahu casting begitu. Jadi kita disuruh ekspresi marah, nangis dan lain-lain. Singkat cerita lagi, di situ gue hari itu sampai sore full pulang makan segala macam, nggak ada kejadian apa-apa. Oh ya, gue mau nyeritain dulu sedikit rumahnya. Gambaran rumah itu kan gede banget. Gede banget rumahnya. Jadi gini, ada lahan. Jadi rumah itu di tengah-tengah, sisinya semua lahan. Bukan lahan, apa sih, taman lah. Taman gede banget, ngelilingin. Belakangnya itu ada satu rumah kosong. Jadi rumah tapi kaca semua, si jendela semua gitu, buat bisa dibuka langsung kayak gitu. View-nya jadi enak gitu ya mungkin ya. Gitu. Cuman angker bro, kayak villa juga bukan apa ya, tempat kayak buat acara-acara, mungkin acara keluarga kecil kayak gitu. Ada rumah kayak gitulah, kecil lah pokoknya di situ tuh, di ujung posisinya di belakang ya, di belakang rumah. Nah, dari situ awalnya pas malam-malam ngopi tuh, ngobrol sama Mang Anang segala macam. Besoknya kan gue mau main nih ke daerah
apa itu Hari kedua berarti ya? hari kedua. Hari kedua. Kan hari pertama besoknya itu kan casting. Hari keduanya, nah itu baru gua main sama teman gua inisial D itu ke daerah Pulau Seribu. Kalian kalau tahu ya di Jakarta ada Pulau Seribu namanya. Iya. Nah gua ke situ itu udah main ke sana tuh cuman iseng. Jadi nggak datang, saya cuma beli tiket terus udah gitu lihat-lihat aja pemandangan, udah gitu nggak sampai apa ya naik perahu segala macam nggak. Oh, nggak cuman ngeliat daerah sana gitu ya? Iya, sana aja. Nah kebetulan jadi pas kan di Pulau Seribu tuh ada kayak leuweung, kalau bahasa Sundanya leuweung lah, ada leuweung-leuweungnya Hutan, gitu, leuweung, hutan hutan. sedikit. Itu ada nenek-nenek ya waktu itu tuh. Udah. Iya, megang kayu gitu sambil jalan mungkuk. Itu di mananya itu neneknya? Kan ini jadi tempat masuk itu kan agak luas. Iya. Masuk lagi ke dalam tuh kan udah mulai lihat pemandangan pulau. Sebelah kirinya tuh ada kayak apa sih namanya ya? Kan kalau pulau itu ada ujung pulau, ada batu-batunya. Iya. Sebelah kirinya tuh ada kayak pohon-pohon nutupin itunya jangan. Nah sebelah situ tuh ada nenek-nenek lagi gini. Awalnya tuh orang ya kasarnya malah awalnya saya tuh sama teman orang inisial D ini bilang, naon aya ini di sini gitu kan wisata ya, namanya tempat wisata kok ada nenek-nenek yang sendirian gini jalan gitu kan aneh. Megang tongkat ya? Ya sedikit ketawain lah gitu kayak sendirian gitu kan. Nah di situ udah oke. Singkat cerita di situ tiba-tiba sini, nah ini yang aneh nih, dia kan asalnya gini jalan biasa lihat bongkok gitu, tiba-tiba ngeliatin kita jauh, itu posisinya sekitar berapa meter ya, ada 10 meter oh lebih lah, Ngeliatin lu berduaan ngeliatin langsung gitu kayak tatapannya langsung ke kita gitu, padahal jauh nggak mungkin. Orang-orang sok gini logika aja, kalau banyak orang nih, ini kan belakang gue banyak orang juga tuh yang lagi ngobrol lagi apa, kenapa langsung nunjuk matanya langsung ke kita ngeliatin gitu. serius gitu? Ngeliat serius gini tiba-tiba diem. Aneh itu ya. Nah itu yang Atau aneh. mungkin ngeliatin orang, mungkin ngeliatin Ya musuh cuman orang. kenapa langsung gitu kan aneh. Oh, aneh. Langsung orang sama si Dari ningalikeun jelema mana sih ya. Ngeliatin terus dianya? Nggak ngeliatin gini tapi diem. Oh, diem. Nah di situ orang ngomong ini sih tong ditinggalikeun deui gitu. Kalau bahasa Indonesia udah nggak usah diliatin lagi gitu kan. Nah dari situ udah aja ngobrol lagi pas ngadep ke nggak 5 menit lah pokoknya. Orang kita iseng tuh ngeliat lagi nggak ada, padahal sebelah belakangnya itu kan luas, nggak mungkin, apalagi jalan pelan, nggak mungkin kalau ngelihat gini langsung tiba-tiba nggak ada tuh nggak mungkin, pasti masih ada kelihatan lagi jalan di situ, jauh dari situ ke belakang itu jauh, jadi luas jadi kelihatan kalau sama kita tuh gitu. Nah di situ udahlah berpikir positif, mungkin emang udah balik lagi ke dalam mungkin atau kemana, Aneh gitu. ya arahnya ke sana ke kiri kayaknya aneh gitu. Nah di situ ya udah nggak berpikiran aneh-aneh. Nah dari situ Itu sekitar jam berapa itu? itu pas main ya, pas main tuh jam 2-an, Jam 2-an siang ya? jam 2 siang, jam 3 itu udah, pokoknya jam 3 itu pas kita udah masuknya, jadi jam 2 tuh maksudnya di jalan, jalan jam 2, berangkatnya sekitar jam 12:30-an. Iya. Lanjut. Nah dari situ aneh itu pulang aja kan kita. Nah pulang ini macet, tahu lah Jakarta kayak gimana macet. Iya. Nyampe rumah itu malam lah jam 8-an nyampe rumah. Nah jam 8 saya di jalan singkat cerita nyampe di rumah jam 8, ngopi dulu tuh sama Mang Anang, ngopi nyantai lah biasa, dibikin mie sama Anang tuh, asistennya papa di sana, makan mie sambil ngobrol-ngobrol. Pokoknya sampai jam berapa? Pokoknya main Mobile Legends segala macam, nonton TV. Kebetulan posisinya waktu itu juga Persib Bandung lagi lawan Persija, pas banget. Wah itu Pak Ade itu. Enggak, kebetulan Mang Anang kan emang orang Soreang, jadi Orang Soreang. Persib. Persib. Tapi kita nggak main itu ya, maksudnya bola mah kita semuanya saudara lah pokoknya gitu ya. Mantap. Nah dari situ nonton kan sambil ngopi segala macam. Nah si teman orang si D ini pokoknya jam 11 malam gitu pengen nyuci baju kan. Kalau dulu mungkin nyuci baju tuh nggak boleh, Mungkin. bukan maksudnya nyuci baju tengah malam tuh
apa ya, nggak kayak pamali nggak sih, nggak tahu ya, Nggak tahu kalau juga ada yang tahu koreksi aja kalau Iya. salah. Tapi kalau sekarang ngerasanya pamali sih kalau sekarang, tapi nggak tahu ya kalau salah koreksi Iya. teman-teman. Nah dari situ dia nyuci Cuci baju jam 11 malam. Gua sendiri lagi ngopi aja di depan gitu kan, ngopi sambil main HP, lihat-lihat Instagram kayak gitulah. Datang tuh, dia datang, wih lagi apa bla 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 bla, ngobrol di situ. Dari situ dia balik lagi tuh ke kamar. Si Kayaknya kayaknya mau ngejemur apa gimana ya, Iya. mau kan habis nyuci. Dia teriak tuh di situ. teriak kenapa? Buy, kayak gitu. Masih Kenapa ingat ya? teriak. Teriak Nah, saya langsung datang, ada apa? nggak bisa nyuci mungkin. Ini yang aneh nih, ini yang aneh, bener-bener aneh pisan. Kejadian bener-bener nyata, asli ini mah. Datang ke sana ke kamar, kenapa Der? Kenapa, Mbak? Nih logika ya, malam-malam jam setengah 12, ya udah jam 12 lebih lah, itu pasti udah jam 12 lewat. Nggak kerasa kan jam di sana. Udah jam 12 lewat, habis dia nyuci segala macam. Dia kan nyeritain tuh, baju tuh direndam di air yang apa? Air bukan air cuci. Air yang udah direndam pakai Pakai pewangi mungkin. pewangi baju udah direndam kan. Dia mau apa meres, mau jemur. Anehnya kenapa bajunya kering ada di kamar Loh, ada di kamar dan udah dilipat rapih. mungkin si Derry lupa mungkin. Enggak, dia kan nyuci, orang kan dia orang ngedenger. Oh, dia jadi- nyuci tuh ngedenger orang. Jadi sus- pas si Derry udah ngerendam baju pakaiannya, iya, tiba-tiba nih, ngeliat udah rapi gitu. logika dia ngambil, dia ngeliatin si apa namanya, Jemuran pakaiannya bukan apa, wadah ember mungkin. embernya. Nah dia tuh ngeliatin embernya nih, boy, airnya masih ada. Masih ada. Loh, aneh cuy. Bajunya itu di kasur dilipat rapi, udah kering. Mungkin ada pembantu mungkin. Nggak ada. Kan satu-satunya Mang Anang doang di situ. Oh, Mang Anang doang yang jadi jaga rumah. tiba-tiba nyuci, tiba-tiba udah beres aja rapi gitu. Enggak, gini aja logika, emang malam-malam ada matahari. Keringnya Aneh, gimana? cuy. Keringnya juga gimana? Nah, itu Aneh pisan. dan yang bikin anehnya lagi jam 11, jam setengah 1 masa udah kering. Walaupun emang dikeringin, aneh. Walaupun Jakarta panas, enggak gitu juga, dan udah dilipet lagi gitu kan. Dia Tiba-tiba kering aja gitu. anjir gitu di situ. Anjing kenapa ya gitu kan. Awalnya datang nggak ada kejadian aneh-aneh, cuman kayak di situ orang mikir, Der, mana masih inget nggak sih kurang teh si nenek-nenek yang di Oh iya, lu nenek tadi. iya di dari Pulau situ Seribu ya? masih gimana? inget nggak sih kurang teh mana itu yang orang serian teh ya, kurang kalau bahasa namanya waktu serius ketawa-ketawaan teh ya, gitu Ketawa kan. ngeliat si nenek itu. Nah di situ dia langsung nya cenah. Nah di situ nggak berpikiran aneh-aneh. Terus dari situ teh ini nih pecah piring Loh, pecah piring. bekas mie kan. Mang Anang nggak langsung nyuci kan, Iya. ditumpuk dulu tuh, pecah Loh, kok bisa pecah? di meja, Pecah pada sendiri? mejanya di tengah. Enggak, Mang Anang lagi di belakang. Enggak, Mang Anang tuh lagi nggak tahu lagi ngapain, pokoknya di belakang aja di kamarnya. Tiba-tiba pecah aja gitu, nggak ada orang, nggak Pecah ada. di tengah-tengah. Padahal lu lagi sama Derry kan? Iya di kamar, Tiba-tiba di dapur pecah. bukan di dapur, di meja makan. Meja makan. Oh, aneh. Tengah meja, tengah ruangan. Padahal lu cuma bertiga orang ya? Cuma bertiga. Cuman bertiga di rumah itu beneran. Loh, Sebelumnya bapak gua juga pernah bilang, hati-hati di rumah ini mah jangan asal ngomong, jangan sembarangan kayak gitu lah. Soalnya emang angker gitu rumahnya. Soalnya kan mau dijual juga rumahnya, oh mau jual. lumayan harga juga. Pokoknya begitu ya. Tadi situ setelah kejadian itu ngeliat tuh ke depan, ada apa di depan sama si Gary teh, pecah piring, bukan piring, mangkok bekas mie soto, masih inget. Iya. Mie juga mie soto pecah, dibersihin lah tuh. Mang Anang datang, kenapa ya kok, ceritain. Oh
Tapi Manganang ekspresinya biasa aja, itu yang Masih aneh. Mangana. Biasa Mungkin aja. Oh, cina oh doang. Dari situ terus Manganang emang ada apa gitu? Coba aku mau nanya dong gitu kan, pengen nanya gitu. Manganang pakai Sunda, ada dia juga orang Soreang kan, jadi pakai Sunda orang Bandung. ngobrolnya. Ngomong pakai Sunda, istilah kasarnya beginilah. Manganang naha kunaon sih diem wae gitu. Kayak nggak ada kaget apa gimana gitu kan. Tadi situ orang nanya, Manganang emang kayak tahu sesuatu gitu kan. Aneh lah, sok ada pecah gitu. Pasti kan kaget apa gimana, ini mah enggak. nggak ada Dia angin kayak- juga kan? Ya, Di dalam piring rumah tiga, mangkok 3 ditumpuk angin gimana? Ya juga Berat, sih aneh sih, aneh Nah sih. di situ, Aneh ini. di situ pas gua kan ini kamar tuh posisinya pokoknya mah gede lah, kamarnya gede. Tak kamar tuh pas dibuka jendela itu tuh ke belakang nyorot ke si rumah yang tadi gua bilang tuh ya, yang ujung di ujung dan gelap. Gelap. Nggak pernah ada lampu di situ. Tadi itu yang makanya nggak mau kalau pagi-pagi nggak mau buka Buka jendela. malam apalagi ya ke situ udah mah banyak pohon pisang lagi di belakang tuh. Nah ini nih di sini si Derry kan mau ke kamar sama orang kan, ke kamar terus pas ke kamar boy orang ngerasa ada yang aneh sana di belakang di hordeng. Aneh gimana nggak tahu perasaan orang nggak enak pas ke hordeng, ngeliat ke hordeng. Itu kejadiannya setengah malam, jam berapa itu? Tengah malam. Udah jam berapa? Subuh. Oh, pas kejadian itu lu pada nggak tidur berarti ya? Terus subuh udah main game lagi situ sambil tiduran. Terus dia langsung tiba-tiba notice ke belakang kayak pengen buka gitu sih dari gitu ya. Sok we buka sekarang kan aku gua pribadi kan berani ya, sok aja buka. Dia kumane we gitu kan. Kumane we boy, kumane. Ya udah, akhirnya orang buka kan. Nih gitu kan sambil nih gitu digituin. Ada apa sih? Anjing. Ada kejadian apa sih? Anjing ya. Bener, ternyata gak boleh sompral tuh yang kata papa orang ngomong jangan malah orangnya malah kayak so berani gini. Ya anjir, pocong tahu pocong. Waduh, ngeri pisan sih. Di Itu ujung. di rumah yang kosong itu? Iya, di dalamnya ada pocong. Jelas. Orang lihat Anjis. pisan. Parah anjir. Jelas pisan. Itu orang lihat kayaknya pocong. udah ini kayaknya itu. Pocong, terus si dari juga lihat langsung tuh nutup orang. Oh kaget. Wajis. Tutup lagi. Seorang ditutup lagi hordengnya. Anjir apaan itu? Dan lihat mana? Lihat cen anjir langsung yang tadinya mau pada tidur di situ. Akhirnya manggil Mang Anang buat tidur di sofa tengah rumah. Jadi tidurnya pada di sofa tengah rumah aja sambil ditemenin Mang Anang. Nah di situ nyeritain ke Mang Anang gini. Mang Anang juga ngomong, ya di sini mah Mang Anang udah sering katanya, makanya udah nggak aneh. Oh, pantesan pas ada mangkok pecah juga nggak ada ekspresi apa-apa gitu kan. Oh, pantesan dia udah tahu, ternyata udah. Iya. Cuman pas dari awal keganjalan yang ngeganjal itu ditanya tuh nggak pernah mau ngejawab, diem aja. Ternyata ya itu dia udah tahu, ternyata emang di sini tuh kayak gitu. Si Mang Anangnya ngobrol gimana aja tuh pas kejadian kayak gitu? Ya cuman ngasih tahu cina udah biasa. Udah biasa berarti. Manggilnya kan Jang, udah biasa Jang cina gitu ke aku tuh. Oh udah biasa. Mang Anang mah tuh cina Jang di sini tuh udah berapa tahun cina ngomong itu gitu. Udah sering atuh ada di sini mah banyak ininya juga ya jurigna bahasa Sundanya gitu. Banyak di sini mah soalnya udah berapa tahun ditinggal gitu kan, ditinggal rumah gede yang ngejaga satu orang. Sok bayangin kalau jadi makanan gimana. Bener sih. Bener Ngejaga satu rumah gede gitu, rumahnya di belakangnya. Itu tuh maksudnya komplek apa sih nuansa Balinya tuh yang di rumah-rumah lainnya ada penghuninya lagi nggak? Ada. Jadi emang rumah itu tuh emang pernah dipakai film juga. Iya. Film-film pernah dipakai atau film apa lupa, pokoknya rumah itu tuh buat disewa buat nonton film. Biasanya film horor kayak gitulah, pernah lah gitu. Ngeri berarti itu kompleknya itu.
Nah si kompleknya mah gede banget kompleknya tuh, gua masih ingat banget tuh. Nah di situ udah singkat cerita piring pecah lihat kayak gitu. Terus yang bikin aneh lagi besoknya ini mah pas hari itunya mah nggak ada kejadian apa apa ya. Besoknya malamnya pas Amin 1 mau pulang siangnya. Hari ketiga berarti malamnya ya? pokoknya malam ngopi tuh. Kan di depan rumah papa orang tuh ada. Nah ini lupa ngasih tahu gua tuh. Jadi depan rumah papa gua tuh ada satu tempat apa ya kayak batu gitu Saung? ya. Bukan batu, set gini tempat Saung? dudukan delman. Delman. Jadi ada di depan rumah papa orang teh ada delman yang bersejarah gitu lah delmannya tuh. Nuansanya Bali. Delmannya teh kayak patung. Ada kudanya. Nggak ada. Cuman duduk ke belakangnya dudukannya, nah itu. gitu. Nah di situ aja lagi ngopi nyantai malam-malam. Si Devi, buy lihat gerak buy cen. Saya lihat, ada nenek-nenek sih ya. Anjir. Anjir neneknya. Anjir masih inget ya. Orang kalau digambarin bisa ada. Masih inget orang neneknya. Mungkin nenek-nenek yang di waktu Pulau Seribu mungkin. Nggak tahu sih cuman apa ya bajunya mah tapi coklat. Coklat. Kayak orang-orang yang di Bali gini. Tapi waktu ke mana? Waktu ke pulau itu juga nenek-neneknya tapi nggak kayak gitu ciri-ciri cuman ya itu jelas nenek pokoknya. Atau mungkin dia nempel cuy ke lu atau ke teman lu mungkin nggak tahu kayak emang ke si Derry menurut dia nggak tahu saya. Ya adalah kayak gitu di situ ngelihat kaget masuk tuh itu pintu jebret udah jangan keluar dulu di situ kapok asli. Wah berarti itu kompleknya angker pisan itu cuy. Angker gitu asli angker Nah pisan. dari situ pas besok paginya udahlah di situ kan udah tidur aja udah nggak mau mikir aneh-aneh tidur. Besok paginya nyerita lah sama Mang Ana sebelum pulang ya siang pulangnya jam 12-an. Dia nyerita dulu ngobrol dulu ternyata ya emang di rumah itu tuh ada nenek kakek ada kunti ada genderuwo semua. Wah itu mungkin semuanya tuh yang di rumah kosong itu mungkin jadi sarangnya itu. Soalnya emang di belakang katanya kan ada pohon pisang juga. Segitu-gitulah. Nah dari situ udah pulang terus aku ceritain tuh ke si papa ya papa orang malah ya emang kayak gitu Cen. Emang ada banyak. Papa orang juga tahu ternyata emang banyak. Ya udah di situ pulang selesai deh. Gitu. Jadi dia itu jadi kesimpulannya mah wah jeriknya parah sih pokoknya mah teman-teman. Jadi yang tadinya niat mau castingnya berhasil pas waktu hari pertamanya itu. Berhasil. Cuman nggak lolos. Jadi mungkin dia lagi mau cari casting gitu di niatnya Jakarta. mah gitu niatnya ada. Gue juga nggak inget ya ternyata rumahnya yang itu gitu. Dulu pernah waktu SMP SMA kesana ke Jakarta diajakin sama keluarga banyakan makan. Ternyata rumah itu gitu. Kacau pisan datengin deh. Ya, jadi teman-teman ini sahabat gue tuh menceritakan ya ketika mau casting di Jakarta terus malah diganggu pas di hotel nuansa Balinya ya. Iya. Wah itu diganggunya ngeri banget cuy, udah ada nenek-nenek lagi ya. Mungkin itu bisa jadi mungkin nempel pas lu ngetawain nenek-nenek ya, itu mungkin jadi, dia gimana gitu. Gitu. Pokoknya samar lah pokoknya di tempat yang apa si kursi yang buat delmannya itu ada lagi duduk gitu. Cuman posisinya tuh ngebelakangin gini. Waduh itu ngebelakangin dari belakang tapi rambutnya tuh emang nenek-nenek gimana? Pakai tongkat gitu ya? Enggak. Soalnya kan duduk. Duduk. Jadi gitu tapi agak bongkok gitu badannya. Kelihatan orang tua lah ya, nenek aja pokoknya gitu. Ya pas waktu dia di villa ya ada kejadian kayak tadi ya mungkin lu juga kalian semua kalau misalkan masuk ke tempat orang gitu tempat dimanapun kalian harus bisa menghormati tempat tersebut ya. Nah kayak gitu. Nah seperti itu jadi terus lu pulang aman-aman aja gitu. Aman udah. Aman nggak ada apa-apa lagi.
Oh, nggak ada kejadian gimana lagi ya? Mungkin alhamdulillahnya nggak ada kejadian lagi pas Nggak waktu ada pulangnya. kejadian apapun. Pokoknya Sama udah cuman temen itu lu. aja di situ nyeritain tuh. Teman-teman yang lain ceritain nggak ada sama teman orang si De. Gede sudah. Pulang-pulang bukannya ngasih kayak anjir orang keterima casting nih apa. Nyeritain horor gimana sih? Dan castingnya pun gagal. Casting juga nggak ada, nggak diterima. malah keganggu lagi Malah diganggu di lagi. hotel nuansa hotel perumahan nuansa Balainya keganggu lagi. Dan itu Mang Anang pun yang jaga itu mungkin dia udah tahu semuanya, mungkin kejadian-kejadian tersebut pas mungkin ditanya, dia biasa aja, mungkin udah nggak aneh mungkin. Cukup sekian dari cerita horor bersama host Abuy ini, dan barangkali kalian semua yang punya cerita lagi, cerita horor yang khususnya untuk daerah Bandung, kalian bisa langsung aja DM di Instagram gue atau boleh Abuy, lihat di bawah. atau bisa tulis juga di kolom komentar, bang ini gue ada cerita horor, ntar kita bisa ketemuan di daerah Bandung dimanapun, ntar gue langsung datang, kita bisa sambil ngobrol santai. Dan barangkali kalian juga yang punya tempat angker di khusus di daerah Bandung, kalian juga bisa tulis kolom komentar ya, bang ini ada misalkan di ini ada horor nih, Ada tempat horor, ada gimana? tempat angker, Kayak ntar gue insya Allah gue datengin ke tempatnya dan gua explore dan kita ekspor di Oke. tempat tersebut. Sekian teman-teman semua, mudah-mudahan kalian terhibur dengan cerita gua. Ya, Terima kasih juga buat sahabat gua udah gitu. terima kasih semuanya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan lonceng aktifkan agar setiap kalian upload nanti ada video terbaru kalian bisa langsung menontonnya. Oke? Gimana penutupan? Salam Jurik Jurik Hunter. Hunter.